Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat kisah kehidupan. Bagaimana kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan fine dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali kami bisa kembali hadir menjumpai Anda, dan untuk kesempatan kali ini kami akan berbagi satu kisah nyata horor yang berjudul Berhubungan Badan dengan Siluman Kelelawar. Jauh sebelum hancurnya arisan pohon emas, wanita keturunan Cina yang bernama Li Liyung ini sudah akrab dengan kalangan pers. Dia sering memberikan sumbangan kepada siapa saja yang menekuni dunia jurnalistik, utamanya kalau ada yang mengalami kesusahan. Celakanya, bencana itu menyebabkan Li Liyung hampir kehilangan semuanya. Tetapi dugaan itu salah, karena Li Liyung bukan orang yang mudah putus asa. Buktinya, setahun setelah bencana itu sudah bisa bangkit kembali. Setelah mengerti kalau Li Liyung yang bangkit kembali, Kuntet Mangkuselan terus mencari informasi di mana keberadaannya. Dengan menggunakan ketajaman naluri jurnalis, akhirnya Kuntet Mangkuselan bisa menemukan rumahnya Li Liyung. Bangunan rumah tingkat 2 tersebut lokasinya jauh dari keramaian kota. Kedatangan Kuntet Mangkuselan disambut ramah oleh wanita muda yang mengaku sebagai sekretaris pribadi Li Liyung. Namanya Sulastri, asli dari Trenggalek. Tidak berselang lama, selanjutnya muncul Li Liyung. "Hei, kamu Kuntet ya? Bagaimana ceritanya kok sampai nyasar ke sini?" Tanyanya sambil bergurau dengan memegang kencang tangannya Kuntet Mangkuselan ketika berjabat tangan. Selanjutnya kedua orang itu asik mengobrol, sementara Sulastri beranjak ke belakang untuk membuatkan minuman. "Sudah kenal sekretarisku ini?" tanya Li Liyung. "Memang tidak cantik seperti sekretarisku yang telah meninggal dunia, tetapi dia setia sekali," Li Liyung menyambung. "Kelihatannya kamu cocok sekali dengan dia," Kuntet Mangkuselan ganti bertanya. Tetapi Li Liyung justru membelokkan arah pembicaraan. "Sebaiknya kita tidak perlu membicarakan orang yang sudah tidak ada, tidak baik." Kuntet Mangkuselan diam. Dalam hatinya berkata, barangkali Li Liyung ingin melupakannya. Kuntet Mangkuselan sempat mengerti suami dari sekretarisnya meninggal karena kecelakaan. Sulastri datang dengan membawa minuman dan selanjutnya meletakkannya di meja. Setelah itu bergabung mengobrol. Kuntet Mangkuselan ada kesempatan mencuri pandang menuju dia yang duduk berhadapan. Sulastri cantik dan putih mulus. Kalau dilihat payudaranya yang masih ranum, diperkirakan umurnya belum 20 tahun. Sementara Li Liyung yang sudah 40 tahun. Kelihatannya Sulastri lebih pas dianggap sebagai anaknya, bukan sekretaris pribadinya. "Saya menemukan Sulastri belum lama, kira-kira 6 bulanan," kata Li Liyung yang tanpa ditanyai. Memang, di antara Kuntet Mangkuselan dan Li Liyung sudah tidak ada rahasia lagi. Hanya Li Liyung belum mau cerita bagaimana awal mulanya dia mampu bangkit lagi di waktu relatif singkat. "Bab masalah itu kamu tidak usah mengerti, Ted," jawabannya ketika Kuntet Mangkuselan bertanya kiatnya. "Itu rahasia perusahaan," Li Liyung menambahi. "Artinya takut kalau saya menyaingi kamu?" Li Liyung dan sekretarisnya hanya tersenyum. Katanya selanjutnya, "Kamu tidak segera pulang kan? Ada apa?" Kuntet Mangkuselan ganti bertanya. "Kebetulan besok saya berangkat ke Surabaya, akan periksa kesehatan. Mungkin 4 hari di sana. Pembantuku pulang kampung menjenguk orang tuanya yang sakit di Blitar. Terus, saya minta tolong kepadamu menemani Sulastri di rumah selama saya pergi. Saya minta kamu tidak keberatan." Seketika Kuntet Mangkuselan tertegun. Selanjutnya bertanya dalam hatinya, percaya sekali si Li Liyung itu meninggalkan sekretarisnya berduaan di rumahnya. Seperti bisa membaca apa yang ada di pikirannya Kuntet Mangkuselan.
Lili Yung berkata spontan, "Tadi saya sudah katakan kalau Sulastri tipe wanita setia, dan saya yakin dia tidak mau kamu ajak macam-macam." Kuntet Mangkuselan tersenyum saja. "Apalagi Bi Purwanti besok sudah kembali. Bagaimana, kamu mau?" Lili Yung seperti setengah memaksa. Kuntet Mangkuselan menjawab dengan anggukan saja. Malam itu, Kuntet Mangkuselan disuruh tidur di kamar tamu paling belakang, dekat dengan dapur dan kamar mandi. Ruangannya rapi dan bersih, ukurannya 4x5 meter, dan dilengkapi kaca untuk bercermin, serta almari pakaian antik, dan kursi mewah yang nyaman. Suasananya menyebabkan Kuntet Mangkuselan merasa betah di kamar itu, sehingga tidurnya nyenyak dan bangun kesiangan. Sulastri yang menyiapkan sarapan pagi mengatakan kalau pagi-pagi buta juraganya sudah berangkat ke terminal bus. Hanya titip pesan kalau Kuntet Mangkuselan ada keperluan keluar. Lili Yung menyarankan dia memakai sepeda motornya. Setelah sarapan pagi, Kuntet Mangkuselan memang tidak ingin berada di rumah saja. Untuk mengisi waktu kosong, dia memanfaatkan kendaraan roda 2 kepunyaan Lili Yung untuk menemui ketua RT, ketua RW, kades dan camat untuk mencari berita aktual di sekitar Kabupaten Tulung Agung. Malamnya Kuntet Mangkuselan baru kembali. Makan malam juga sudah disiapkan Sulastri. Sementara dia sendiri sudah siap-siap akan tidur. Sebelumnya dia mengingatkan saja, jangan lupa menutup dan mengunci pintu depan. Suasana di luar terlihat memang remang, tetapi Kuntet Mangkuselan masih bisa melihat gerumbulan pohon pisang di halaman. Sekilas tidak ada yang mencurigakan di luar sana. Kuntet Mangkuselan sudah akan meninggalkan jendela ketika melihat ada orang yang berada di antara gerumbulan pohon pisang. Sebentar Kuntet Mangkuselan tertegun. Dalam hatinya bertanya dan mengira-ngira, apa sosok yang belum jelas identitasnya itu? Orang yang akan mempunyai niat jahat, ingin mencuri misalnya. Kalau dugaan Kuntet Mangkuselan benar, dia segera mencegahnya. Kuntet Mangkuselan sudah pasang kuda-kuda, ingin bertindak ketika sosok yang tadinya terlihat tidak jelas, sekarang menjadi jelas. Kuntet Mangkuselan masih menanti dengan hati was-was ketika dia melihat wanita itu membungkukkan badannya. Sepertinya dia mulai sibuk mengambil barang di sela-selanya daun dari pohon pisang. Setelah diperhatikan, di tangannya memegang lembaran-lembaran kertas. Sekilas seperti uang kertas nominal 50 dan 100 ribuan. Dan ternyata wanita itu Sulastri. Dia terus membungkuk mengambil lembaran uang kertas tersebut dari pohon pisang yang satu ke pohon pisang lainnya. Dan di tangannya sudah penuh, barangkali sudah sampai jutaan. Kalau uang itu uang sungguhan, dari mana datangnya? Kok ada yang nyangkut di pohon pisang? Ini benar-benar unik dan aneh. Artinya selama ini Lili Yung termasuk manusia beruntung karena mempunyai pohon pisang ajaib yang bisa membuahkan uang banyak sekali. Paginya Kuntet Mangkuselan melihat wajah Sulastri cerah dan ceria. Dasternya terkesan agak sensual, tidak mengenakan bra dan bagian dadanya terbuka. Dia sering membungkuk sepertinya tidak disengaja, sehingga gunung kembarnya sering menyembul. Karena sensasi ini, Kuntet Mangkuselan seperti kena kekuatan hipnotis. Selanjutnya lupa apa yang akan ditanyakan. Malam ketiga menginap di rumahnya Lili Yung, Kuntet Mangkuselan semakin penasaran. Mulai tengah malam, dia siap-siap akan menyelidiki kasus yang bermuatan mistis ini sendirian. Sayangnya, mulutnya tidak bisa membuka ketika ingin mendapat informasi dari Sulastri, entah bagaimana. Ketika jarum jam berhenti di angka 12, tiba-tiba Kuntet Mangkuselan tahu kalong besar terbang rendah dan hinggap di kantong pohon mangga dekat kamar dia tidur. Selanjutnya lewat jendela kamar, Kuntet dia keluar lewat jendela. Sesudah sampai halaman, kalong-kalong tersebut sudah banyak yang hinggap di pohon pisang.
barangkali sudah mengetahui kedatangan Kuntet Mangkuselan di sana, selanjutnya menghilang di kegelapan. Ingin memastikan apa yang ditinggalkan kalong-kalong tersebut, Kuntet Mangkuselan segera menghampiri pohon pisang tersebut. Tanpa ragu-ragu lagi, gulungan kertas itu oleh Kuntet Mangkuselan langsung dibuka. Ternyata setelah dibuka ada uangnya nominal 50 dan 100-an ribu. Tangannya Kuntet Mangkuselan bergetar dan tidak mempunyai niat akan mengambil, karena yakin uang itu pasti datang dari sebab yang tidak wajar, barangkali kalong siluman yang membawa. Kuntet Mangkuselan mempunyai pikiran, barangkali Lili Yung ini berteman dengan kalong siluman, terus apa dia akan dijadikan tumbal? Padahal Lili Yung kelihatan baik, apa ada maksud yang disembunyikan di belakangnya ini? Sore itu Kuntet Mangkuselan sudah janji akan kembali ke Kediri, tetapi sore itu hujannya deras sekali, sehingga menghalang-halangi niatnya Kuntet Mangkuselan akan segera meninggalkan rumah yang penuh misteri ini. Hujan ternyata deras ketika Kuntet Mangkuselan duduk di ruang tamu. Di tengah-tengahnya suara air hujan, telinganya Kuntet Mangkuselan menangkap suara cut-cut yang diikuti suara bergeraknya bulu yang halus. Kuntet Mangkuselan berdiri, melanjutkan berjalan menuju jendela depan, membuka tirainya yang terbuat dari kain tebal yang motifnya bunga, terus melihat sekitarnya, terlihat remang-remang. Ternyata suara itu asalnya dari rombongan kalong. Hewan malam itu terbang dan menyebar tanpa arah yang jelas. Menjelang maghrib, jumlah kalong-kalong itu semakin bertambah banyak. Pada waktu bersamaan, Kuntet Mangkuselan menoleh ke angin-angin kamar lantai 2, dan dari sana kalong-kalong tersebut keluar masuk. Apa di situ rumahnya? Kuntet Mangkuselan masih mencoba menebak-nebak, ketika tanpa dia sadari, Sulastri sudah ada di dekatnya. Tanpa malu-malu dia langsung merangkul Kuntet Mangkuselan. "Tolongi saya, Bang. Malam ini temani saya tidur. Saya takut dengan kalong-kalong itu," bisik Sulastri menggoda. Permintaan yang terkesan merayu tersebut menyebabkan Kuntet Mangkuselan merasa kena hipnotis. Ibaratnya kucing diberi ikan segar, Kuntet Mangkuselan pasrah saja ketika tangan Sulastri menarik dia ke kamar pribadi Lili Yung tersebut. Kalau sekedar menemani tidur, barangkali itu biasa. Yang tidak biasa itu kalau pria dan wanita tidur sekamar dan kuat tidak melakukan hubungan suami istri. Kuntet Mangkuselan tidak bisa menahan gejolak birahinya ketika melihat Sulastri tampil polos di depannya. Karena itu Kuntet Mangkuselan melupakan Sulastri itu bukan istrinya. Seperti di luar kesadaran, Kuntet Mangkuselan sudah terjebak dengan permainan ranjang yang cukup spesial. Perbuatan laknat tersebut dilakukan sampai 3 kali, sampai akhirnya ketiduran di tengahnya hujan deras dan guntur menyambar-nyambar. Lewat tengah malam menjelang pagi hari, Kuntet Mangkuselan terkejut, seperti mendengar suara aneh-aneh lagi datangnya dari atas. Segera dia menyambar pakaiannya, ingin mengetahui apa yang terjadi di atas sana. Dilihat Sulastri masih tidur nyenyak telanjang bulat. Sebelum melangkah meninggalkan kamar dan naik ke lantai 2, sengaja badannya Kuntet Mangkuselan ditutupi selimut. Setelah sampai di lantai 2, bulu kuduknya berdiri. Aura mistis datang, mengejar bersamaan dipandangi lukisan wanita telanjang sedang naik kalong di salah satu pintu kamar. Kuntet Mangkuselan masih bingung ketika dari bawah gang pintu muncul cahaya, seperti sinar lilin baru dinyalakan. Dan bersamaan dengan itu, bau kemenyan memenuhi ruangan lantai 2 tersebut. Kuntet Mangkuselan masih tertegun ketika di depannya tiba-tiba muncul kalong yang terbang rendah, mengitari ruangan. Anehnya, semakin lama ukurannya kalong itu semakin bertambah besar. Lebih celaka, sepertinya makhluk itu siap-siap akan menyerang Kuntet Mangkuselan. Untung dia masih menguasai jurus silat yang pernah dipelajari ketika masih aktif di Pramuka dulu. Serangan itu bisa dihindari, sehingga serangan kalong raksasa tersebut tidak mengenai sasaran. Ketika kalong tersebut terdorong ke depan,
Kuntet Mangkuselan tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Selanjutnya, lehernya dibekuk dan sayapnya dipegang kuat. Kalong yang besar tersebut berusaha meloloskan diri. Kuntet Mangkuselan masih berpikir bagaimana caranya membunuhnya ketika warna badannya yang hitam berubah jadi kemerah-merahan. Di hitungan detik, langsung berubah jadi gumpalan darah kental yang menjijikan. Gumpalan darah kental itu oleh Kuntet Mangkuselan dibuang ke lantai, tetapi terlihat bergerak dan semakin bertambah besar. Kuntet Mangkuselan melangkah mundur ketika darah hidup tersebut berubah jadi sosok manusia dengan keadaan tanpa sehelai benang. Wajahnya sudah tidak asing lagi, walau wajahnya itu masih tertutup darah. Kamu? Kuntet Mangkuselan terkejut. Ya, ini saya, Lily Yung. Kenapa? Terkejut ya? Wanita itu gereng-gereng seperti setan, menakutkan sekali. Panjang ceritanya teman, kata Lily Yung sinis. Kamu tidak perlu tahu. Tetapi, tidak usah tetapi. Sebaiknya segera kamu tinggalkan tempat ini sebelum setan di badan saya mencekik kamu. Potongnya cepat sambil mengancam. Nyalinya Kuntet Mangkuselan mengecil. Barangkali Lily Yung marah mengetahui Kuntet Mangkuselan sudah meniduri Sulastri, atau barangkali gagal membunuh dia. Melihat Lily Yung yang semakin aneh, Kuntet Mangkuselan segera melakukan apa yang diperintahkan. Tanpa memperdulikan hujan yang terus deras malam itu, Kuntet Mangkuselan langsung cabut. Minggu-minggu selanjutnya, setelah Kuntet Mangkuselan berada di Kediri, dia mendengar berita yang tidak baik. Warga kampung ramai-ramai mendatangi rumah Lily Yung karena mempunyai rumah dicurigai berteman dengan setan. Berita tersebut menyebutkan rumah Lily Yung dibakar sampai rata tanah. Sayangnya, tidak mendapat informasi apa Lily Yung ikut jadi korban amuk masa itu. Anehnya juga, kurang lebih sebulan selanjutnya, Kuntet Mangkuselan menderita sakit aneh di alat pejantannya. Alat pejantannya tatu nanah dan berbau tidak enak. Sakitnya tidak karuan. Kamu sudah meniduri wanita teman pemuja kalong siluman. Untuk menyembuhkan tatu-tatu di alat pejantannya, kamu harus minum air masakan daging kalong selama 7 hari. Penjelasan salah satu praktisi kebatinan ketika Kuntet Mangkuselan berkonsultasi penyakitnya. Susah juga menangkap kalong di Kediri, sehingga Kuntet Mangkuselan harus pesan sampai Nganjuk. Untungnya, setelah melakukan petunjuk itu, tidak berselang lama selanjutnya penyakit aneh itu bisa sembuh, tetapi dampaknya fatal, sebab kejantanannya jadi lemas dan loyo. Demikian Sobat Kisah Kehidupan. Jangan lupa tinggalkan komentar Anda, like dan share video ini, subscribe channel Kisah Kehidupan, dan kembali nantikan kisah-kisah terbaru dari kami selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.